Shalom, selamat pagi para pencinta renungan The Message. Kalau kita berbicara tentang mencari Tuhan, itu adalah sebuah usaha yang kita lakukan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Di dalam kita perjumpaan dengan Dia, yaitu Allah yang hidup, Allah yang nyata itu, serta kita bisa berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Itulah mencari Tuhan, saudaraku. Di dalam hal mencari Tuhan pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda, saudaraku. Maka setiap orang harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing supaya kita bisa memenuhinya. Kita harus menemukan itu. Jadi ketika kita hidup dalam kehendak dan rencana kita sendiri dan kita tidak merasakan, tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, kita sebenarnya sedang terhilang. Meskipun kita rajin ke gereja, kita rajin melayani di gereja lokal kita sibuk pelayanan. Tapi kalau kita tidak mengerti apa kehendak Allah untuk kita lakukan, kita tidak mengerti apa rencana Allah untuk kita penuhi, dan kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Dia, kita tidak berjalan bersama dengan Dia, kita terhilang sejatinya, saudaraku. Sangatlah berbeda antara menemukan pengetahuan tentang Tuhan dan menemukan Tuhan secara pribadinya sendiri. Tapi banyak orang yang berpikir selama ini kalau dia menemukan pengetahuan tentang Tuhan, seakan-akan mereka sudah menemukan pribadi Tuhan itu sendiri. Sehingga mereka banyak orang puas, saudaraku, dengan hal begitu. Ketika mereka bisa memperbincangkan tentang Tuhan. Semakin banyak pengetahuannya mengenai Tuhan, ia semakin puas. Ia semakin merasa sudah menemukan Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pikiran-pikiran yang salah, yang harus mulai dirubah dan kita rubah di dalam diri kita. Memang diyakini bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan sangat dekat, bahkan dikatakan lebih dekat daripada nafas kita sendiri. Tuhan hanya sejauh doa dan lain sebagainya. Tapi kalau jujur ya saudaraku, kan gak banyak kan dari kita yang menemukan pribadi Tuhan itu dan memiliki pertemuan yang intim dengan Dia. Jujur saudaraku. Mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mungkin usiamu sekarang 60, 70 tahun. Kau belum pernah merasakan berjumpa dengan Dia. Bahkan tidak sedikit orang beragama, termasuk orang Kristen yang sebenarnya belum menemukan Tuhan. Tetapi mereka merasa cukup nyaman dengan keadaan itu. Mereka tidak ada kekhawatiran sama sekali. Karena mereka, udah deh gini udah bagus kok. Karena banyak orang berpikirnya begitu, saudaraku. Mereka hanya percaya bahwa Allah itu ada dan mereka merasa sudah cukup. Mereka merasa oke lah, itu tidak mencederai Tuhan. Seperti orang-orang yang tidak mau kenal Tuhan, ateis yang tidak mempercayai Tuhan. Aku mempercayai Tuhan kok. Aku kira dengan aku mempercayai Tuhan begini cukup. Dengan mempercayai identitasnya itu, banyak orang merasa sudah jadi umat Tuhan dan sudah selamat. Maka orang-orang seperti ini, saudaraku, berpikir sudah cukup menjadi orang beragama yang baik dan bertuhan. Kalau demikian keadaannya, saudaraku, mereka tidak akan mengisi hidupnya dengan mencari Tuhan secara benar. Mereka akan menghabiskan umur hidupnya untuk menemukan banyak hal dalam hidup ini, tetapi tidak pernah menemukan yang terpenting dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Maka saya katakan betapa jahatnya gereja jika mengesankan pula bahwa jemaat sudah menemukan Tuhan dan tidak perlu khawatir menghadapi hidup di bumi ini serta kekekalan nanti. Memang mereka bukan menjadi orang jahat, juga bukan menjadi orang yang tidak peduli dengan
orang lain, tidak peduli dengan kegiatan sosial. Mereka juga tidak peduli, bukan orang yang tidak peduli dengan pelayanan gereja, tidak. Tetapi mereka itu menjadi manusia yang dinina-bobokkan dengan konsep bahwa bertuhan itu mudah. Gak bisa, saudaraku. Karena standar yang harus kita emban itu adalah menjadi anak-anak Allah seperti Tuhan Yesus. Kalau gereja tidak berperan di situ, menyuarakan kebenaran-kebenaran yang tepat, maka keselamatan tidak terrealisasi dalam kehidupan jemaat yang dilayani. Maka harus dimengerti bahwa kekristenan itu memiliki tujuan menjadikan seorang manusia yang berkodrat dosa itu berubah menjadi manusia berkodrat ilahi yang sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di bumi ini. Lah, masalahnya kalau keadaan mereka berlarut-larut demikian terus, nina bobok terus, mereka tidak akan pernah mengerti isi karya salib secara utuh. Hati mereka jadi buta terhadap kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Hati mereka jadi buta terhadap kasih karunia Allah yang menyediakan anugerah di mana seseorang dapat menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi seperti Bapa di surga. Dan mereka pun akhirnya tidak tertarik sama sekali menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Karena memang mereka tidak paham untuk apa dia hidup bertuhan. Pokoknya mati masuk surga, udah. Padahal kita punya tugas menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi bangsawan surgawi. Itu tugas kita. Kalau mau jadi bangsawan surgawi, mental itu, karakter itu dilatih dari di bumi kita hidup ini. Jadi ketika sampai di kekekalan kita nggak kaget. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang berharap dengan kualitas hidup yang mereka miliki hari ini, mereka nanti dilayakkan masuk ke rumah Bapa. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah sempurna seperti Bapa di surga. Maka untuk ini Allah sudah menyediakan fasilitas keselamatannya. Kalau orang percaya mau mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, maka kesempurnaan seperti Bapa pasti dapat dicapai. Kalau kesempatan untuk berubah dan bertumbuh dalam kesempurnaan itu berlalu, berarti mereka sedang menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Itu seperti tertuang dalam Ibrani 2 ayat 1-3. Karena pada dasarnya, saudaraku, banyak orang hari ini yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus, seperti Esau menukar hak kesulungan dengan semangkuk makanan. Mereka lupa bahwa keagungan sebagai anak-anak Allah itu luar biasa. Dan hari ini keagungan sebagai anak-anak Allah itu tidak menjadi sesuatu yang didambakan oleh orang yang bernama Kristen itu. Karena digantikan semuanya itu, keagungan sebagai anak-anak Allah itu telah digantikan dengan kewajaran hidup seperti anak-anak dunia yang tidak punya kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Ini sangat memuaskan kuasa gelap loh, saudaraku. Kuasa gelap bertepuk tangan dengan banyaknya orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Karena bagi kuasa gelap yang penting adalah dapat mencegah sebanyak mungkin umat pilihan untuk mereka bisa sempurna seperti Bapanya. Jadi gagal menjadi sempurna seperti Bapa sudah cukup menggagalkan maksud keselamatan diberikan kepada engkau dan saya. Sebaliknya, saudaraku, hal ini akan sangat mengecewakan hati Tuhan. Sebab berarti kurban Tuhan Yesus bagi kita semua itu sia-sia. Oleh sebab itu betapa berharganya kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Maka kalau kesempatan untuk berubah dan bertumbuh dalam kesempurnaan itu berlalu, maka kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang begitu besar dalam hidup kita. Maka mulai hari ini kita tidak boleh gagal jadi sempurna. Amin, saudaraku, kita mau benar-benar memperjuangkan hidup kita berkenan di hadapan Allah sebagai anak-anaknya yang sah di hadapannya. Selamat pagi, saya berdoa untuk pekerjaan kalian, apa yang kalian usahakan, studi kalian, semuanya diberkati Tuhan. Dan bagi teman-teman yang mungkin sedang lemah tubuh, Tuhan memberikan penyembuhan, kesembuhan atas dirimu. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati. God bless you.